Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Dalam khazanah sejarah Islam, nama Nabi Daniel alaihissalam jarang disebut dan tidak termasuk dalam 25 nabi yang wajib diketahui. Namun demikian, berbagai catatan sejarah dan riwayat para ulama menyebutkan bahwa beliau adalah seorang nabi yang benar-benar pernah hidup di masa lampau. Dikisahkan bahwa Nabi Daniel wafat di Mesir dan berabad-abad setelahnya jasad beliau ditemukan dalam keadaan utuh, tanpa mengalami pembusukan sedikit pun. Peristiwa ini menjadi salah satu tanda kemuliaan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada para nabinya. Yang lebih mengejutkan lagi, Nabi Daniel alaihissalam ternyata merupakan keturunan Nabi Daud alaihissalam. Riwayat hidupnya dipenuhi liku-liku tajam, intrik istana, fitnah keji, serta ujian iman yang mengguncang jiwa. Ia pernah berada di titik terendah sebagai seorang tawanan lemah di bawah kekuasaan raja yang zalim. Namun dengan izin Allah, takdir membawanya bangkit hingga dipercaya sebagai penasihat istana. Perjalanan hidup Nabi Daniel menyimpan pelajaran agung tentang keteguhan iman, kesabaran dalam cobaan, serta kemurnian tauhid yang tak pernah tergoyahkan. Pada masa itu, kota Babil menjelma sebagai simbol kemegahan dunia. Akan tetapi, di balik tembok-temboknya yang menjulang tinggi, tersembunyi tangisan pilu dan penderitaan yang menyayat hati. Di setiap penjuru kota, pasukan bersenjata mondar-mandir dengan sorot mata bengis, menggenggam tombak dan pedang yang telah berkali-kali melayangkan nyawa manusia. Mereka adalah bala tentara Raja Bakhtashir, seorang penguasa yang berasal dari garis keturunan Yafits bin Nuh. Namanya menggema di tengah rakyat bukan sebagai pelindung keadilan, melainkan sebagai lambang kekuasaan zalim yang tak mengenal belas kasihan. Kala itu, rakyat Bani Israel hidup dalam ketakutan yang terus membayangi nyawa mereka. Tak satu pun hari berlalu tanpa pertumpahan darah. Para lelaki direnggut dari rumahnya tanpa alasan, diseret ke jalanan, lalu dibunuh di hadapan keluarga yang hanya mampu meratap putus asa. Anak-anak yang masih suci, yang belum mengenal makna dosa maupun kesalahan, dipisahkan secara kejam dari pelukan ibunya. Mereka dijadikan tawanan, bahkan sebagian ditempa sejak kecil untuk menjadi alat perang. Tangisan bayi menyatu dengan jerit pilu para ibu, yang meraung memohon belas kasihan, namun tak pernah ada jawaban selain kekerasan. Di bawah bayang-bayang kekuasaan Raja Bakhtashir, tak seorang pun berani melawan. Perintahnya adalah hukum, dan ketakutan menjadi bahasa yang dipahami seluruh kota. Pada suatu pagi kelabu, jalan-jalan kota Babil dipadati lautan manusia yang dipaksa bergerak menuju alun-alun. Di tengah lapangan itu, seorang lelaki dari Bani Israel terikat pada sebuah tiang kayu besar. Tubuhnya tampak ringkih, wajahnya dipenuhi bekas siksaan, namun dari sorot matanya terpancar keyakinan yang tak padam. Dari balik kerumunan, istrinya menjerit dengan suara pecah oleh tangis, memohon belas kasihan. "Ampuni suamiku, ia tidak bersalah." Namun ratapan itu hanya menjadi gema sia-sia, seolah sekadar hiburan bagi hati yang telah membatu. Di atas singgasana yang menjulang, Raja Bakhtashir bangkit berdiri. Jubah ungu kebesarannya berkibar perlahan, sementara tongkat emas tergenggam erat di tangannya. Dengan suara angkuh yang menggema ke seluruh alun-alun, ia berseru, "Siapapun yang menentangku, menentang Babil dan menentang para dewa yang aku muliakan, akan menerima kematian yang hina." Satu isyarat kecil dari tangannya saja sudah cukup untuk membuat prajurit melangkah maju. Pedang terangkat dan seketika nyawa lelaki malang itu direnggut. Darah membasahi tanah yang kering, sementara rakyat yang menyaksikan tak mampu berbuat apa-apa, selain menunduk dan menangis dalam ketakutan. Anak lelaki korban itu, yang usianya belum genap 10 tahun, berteriak histeris memanggil ayahnya yang telah tiada. Sementara sang ibu jatuh tersungkur ke tanah, pingsan di tengah duka yang tak sanggup ditanggung jiwa. Pemandangan semacam itu telah menjadi bagian dari keseharian Babil. Terlalu sering terjadi untuk disebut luar biasa. Hari-hari di kota itu dipenuhi bau darah dan jerit penderitaan. Dan di antara ribuan jiwa yang dirantai, lalu dilemparkan ke balik jeruji besi, terdapat seorang pemuda yang kelak namanya akan dikenang sepanjang zaman.
Dialah Nabi Daniel alaihi salam. Penjara tempat ia ditahan bukan sekadar ruang pengap. Tempat itu bagaikan neraka yang berdiri di dunia. Dinding-dinding batu hitamnya lembab dan berlumut, menghembuskan aroma busuk yang menusuk napas. Tikus-tikus merayap bebas di sela jeruji, sementara rantai besi berdecit setiap kali angin malam menyelinap masuk. Di sana, jeritan kesakitan dan isak tangis para tawanan berpadu menjadi nyanyian malam yang mencekam. Daniel, seorang pemuda belia, duduk bersandar pada dinding penjara yang dingin. Wajahnya masih menyimpan garis-garis muda, sementara tubuhnya tampak lemah karena lama tak tersentuh makanan. Namun di balik raga yang rapuh itu, matanya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Para tawanan kerap memandangnya dengan rasa heran. Bagaimana mungkin di tempat sekelam ini masih ada jiwa yang tak tenggelam dalam putus asa? Seorang lelaki lanjut usia perlahan mendekat. Keriput menoreh di wajahnya dan matanya bengkak oleh tangis yang tak lagi terbendung. Dengan suara bergetar ia berbisik, "Wahai anak muda, tidakkah engkau merasa takut akan kematian? Tidakkah engkau gentar melihat kekejaman raja terhadap kita semua?" Daniel mengangkat kepalanya perlahan. Dengan suara tenang namun penuh keteguhan ia menjawab, "Ketakutanku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Bakhtasir hanyalah manusia, dan setiap manusia pasti berakhir. Jika kita bersabar, pertolongan Allah akan datang. Dia tak akan membiarkan pengorbanan orang-orang beriman menjadi sia-sia." Kata-kata itu membuat penjara sejenak terdiam. Di sudut ruangan seorang ibu memeluk anaknya erat-erat, air matanya jatuh membasahi rambut sang bocah. Dengan suara lirih ia bertanya, "Apakah Allah benar-benar mendengar tangisan kami? Apakah Dia akan menolong kita?" Daniel menoleh ke arahnya. Nada suaranya lembut, namun keyakinannya teguh. "Allah Maha mendengar, wahai ibu. Bersabarlah. Ujian ini datang agar iman kita tak runtuh. Percayalah, pertolongan Allah itu amat dekat." Ucapan Daniel mengalir seperti kesejukan di tengah keputusasaan. Di balik jeruji besi dan dinding batu yang gelap, ia bukan sekadar seorang tawanan, melainkan secercah cahaya yang menyalakan kembali harapan bagi jiwa-jiwa yang hampir padam. Sementara itu, di balik dinding istana yang menjulang megah, tempat kemewahan dan kekuasaan bertemu dalam sunyi malam, Raja Bakhtasir terlelap dalam tidurnya. Api obor telah meredup, penjaga istana berdiri dalam keheningan, dan seluruh negeri seakan tenggelam dalam damai. Namun ketenangan itu hanyalah selubung tipis sebelum takdir menyingkapkan rahasianya. Di tengah lelapnya, sang raja tiba-tiba terperangkap dalam sebuah mimpi yang asing, berat dan menggetarkan jiwa. Mimpi itu datang bukan seperti bunga tidur biasa, melainkan seperti pesan yang memaksa untuk diperhatikan. Dalam sekejap, ia merasa berdiri di hadapan sesuatu yang luar biasa besar, sesuatu yang membuatnya merasa kecil dan tak berdaya. Di hadapannya menjulang sebuah patung raksasa, berdiri kokoh menembus langit, seolah-olah menjadi lambang kejayaan dan kekuasaan dunia. Patung itu bukan terbuat dari satu bahan, melainkan tersusun dari berbagai jenis logam yang berbeda, masing-masing memantulkan cahaya dengan warna dan kilau yang tak sama. Kepalanya terbuat dari emas murni, dada dan kedua lengannya terbuat dari perak, perutnya tersusun dari tembaga, pahanya terbuat dari besi, sedangkan kedua kakinya tersusun dari campuran besi dan tanah liat, sebagian kuat, sebagian rapuh, membuat patung raksasa itu tampak berdiri dengan keseimbangan yang ganjil, seolah kejayaannya disangga oleh fondasi yang tidak sepenuhnya kokoh. Sang raja menatap patung itu dengan perasaan campur aduk antara kagum dan takut. Belum sempat ia memahami makna dari apa yang dilihatnya, tiba-tiba langit terbelah. Muncullah sebuah batu raksasa, ukurannya bahkan melebihi patung tersebut. Batu itu meluncur dengan kekuatan yang dahsyat, menghantam kaki patung tepat pada bagian yang paling rapuh. Dalam sekejap, patung raksasa itu hancur berkeping-keping. Emas, perak, tembaga, dan besi remuk menjadi debu, beterbangan, lalu lenyap seolah tak pernah ada. Tak tersisa satu pun bagian dari kejayaan semu itu. Sementara batu yang menghantamnya tidak ikut hancur. Justru batu itu terus membesar, menjulang, dan perlahan berubah menjadi sebuah gunung yang agung, kokoh, dan tak tergoyahkan, memenuhi seluruh cakrawala. Saat itulah sang raja terbangun dari tidurnya. Napasnya tersengal, dadanya naik turun,
dan jantungnya berdegup kencang seakan hendak meloncat keluar dari dadanya. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ia menyadari bahwa mimpi itu bukanlah mimpi biasa. Ada pesan besar yang tersembunyi di dalamnya, pesan tentang kekuasaan, masa depan, dan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Sepanjang sisa malam, sang raja tak lagi mampu memejamkan mata. Bayangan patung raksasa dan gunung batu itu terus menghantui pikirannya. Kegelisahan menggerogoti jiwanya, membuat mahkota di kepalanya terasa berat. Pada keesokan harinya, saat matahari baru saja menyinari istana, sang raja segera memerintahkan para penjaga untuk memanggil seluruh peramal, tukang sihir, dan penafsir mimpi kerajaan. Aula istana dipenuhi wajah-wajah tegang dan penuh harap. Mereka datang dengan keyakinan akan ilmu dan kesaktian masing-masing. Dengan suara tegas dan penuh wibawa, ia menyampaikan perintah yang mengejutkan. Tanpa diceritakan sedikit pun tentang mimpi yang dialaminya, mereka harus mengetahui apa yang ia mimpikan semalam dan sekaligus menakwilkannya. Baginya, hanya mereka yang benar-benar memiliki pengetahuan sejati yang mampu menyingkap rahasia mimpi itu. Wahai kalian yang mengaku memahami rahasia langit dan bumi, jelaskan padaku makna mimpi yang aku alami. Jika kalian gagal, nyawa kalian menjadi taruhannya. Para cendekiawan kerajaan, para peramal, ahli nujum, dan penafsir mimpi yang selama ini dieluk-elukan sebagai pemilik pengetahuan tersembunyi, saling berpandangan dengan wajah gelisah. Keheningan di aula istana terasa semakin berat, seolah udara pun enggan bergerak. Akhirnya, dengan suara hati-hati dan penuh kehormatan, mereka memberanikan diri angkat bicara. Wahai Baginda Raja, ujar salah seorang dari mereka sambil menundukkan kepala. Ceritakanlah terlebih dahulu mimpi yang Baginda alami. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mampu mengetahui isi mimpi seseorang tanpa mendengarnya. Setelah itu barulah kami akan menakwilkannya dengan ilmu dan kebijaksanaan yang kami miliki. Permohonan itu terdengar masuk akal, bahkan wajar. Namun bagi Raja Bakhtasir, kata-kata tersebut justru terdengar seperti tipu daya. Wajah sang raja seketika mengeras. Sorot matanya berubah tajam, memancarkan amarah yang selama ini ia tahan. Ia merasa harga dirinya sebagai penguasa terbesar mudah dipermainkan dengan kata-kata dan janji kosong. Dengan wajah yang diliputi amarah dan kekecewaan, Raja Bakhtasir kembali bersuara. Mengapa kalian memintaku untuk menceritakannya? Bukankah kalian selama ini mengaku mampu mengetahui rahasia yang tersembunyi? Bukankah kalian menyebut diri kalian orang-orang berilmu yang memahami isyarat langit dan bisikan alam gaib? Para peramal saling berpandangan, wajah mereka semakin kehilangan warna. Seorang di antara mereka akhirnya melangkah maju dengan lutut gemetar. Ampun tuanku, mimpi itu terlalu berat bagi hamba. Kami tidak sanggup menafsirkannya, katanya lirih. Amarah raja pun meledak, tatapannya menyala penuh kebencian. Tongkat emas di tangannya dihentakkan ke lantai, menimbulkan gema yang mengguncang ruangan. Tak sanggup, bentaknya. Kalian semua hanyalah pendusta. Selama ini kalian membahagiakanku dengan kebohongan. Kini saat aku membutuhkan jawaban, kalian tak lebih dari sampah tak berguna. Seorang dukun lain segera menjatuhkan diri ke lantai, tubuhnya bergetar hebat. Ampuni kami, wahai tuanku, tidak seorang pun di antara kami memiliki kemampuan itu. Hanya seseorang yang dipilih dan diberi karunia oleh Tuhan yang mampu menyingkap maknanya. Mendengar itu, kemarahan Bakhtasir semakin tak terkendali. Ia bangkit dari singgasananya, wajahnya penuh amarah, suaranya menggelegar. Jika tak ada satu pun yang mampu menafsirkan mimpi itu, maka sebelum fajar menyingsing, kalian semua akan menemui ajal. Tangisan dan teriakan memohon ampun memenuhi ruang singgasana. Namun raja tetap berdiri tegak, dingin dan tak bergeming. Keputusannya mutlak, tak bisa diganggu gugat. Keesokan harinya kabar tentang murka raja menyebar hingga ke balik jeruji penjara. Di antara para tawanan itu, terdapat seorang lelaki yang pernah merasakan kebebasan sebelum takdir kembali menyeretnya ke balik jeruji. Di tengah kegelisahan yang menyelimuti penjara, ingatannya tiba-tiba terhenti pada satu sosok. Ia menoleh ke sekeliling, lalu berbisik dengan suara tertahan. Ia berkata kepada tahanan lain di sampingnya, "Saat aku dulu di penjara di tempat ini,
Ada seorang pemuda yang mampu menafsirkan mimpi dengan tepat tanpa harus menceritakannya. Namanya Daniel. Aku yakin hanya dia yang dapat meredakan kegelisahan raja. Bisikan itu berpindah dari satu tawanan ke tawanan lain, menjelma menjadi kabar yang menghidupkan harapan. Hingga akhirnya kabar itu pun sampai ke telinga salah satu petinggi istana. Tanpa menunda waktu, petinggi istana itu segera menghadap sang raja dan menyampaikan kabar tersebut dengan penuh kehati-hatian. Raja Bakhtasir mengangguk dan mengeluarkan perintah dengan suara tegas. Segera jemput dia, bawa Daniel ke hadapanku. Perintah itu pun segera dilaksanakan. Para pengawal bergerak menuju ruang tahanan, tempat yang sunyi dan jauh dari kemegahan istana. Derap langkah berat menggema di lorong penjara. Utusan istana datang dengan wajah dingin, diiringi prajurit bersenjata. Suasana seketika membeku. Kepala penjaga menunjuk Daniel dengan kasar seraya berkata, "Engkau, pemuda, raja memerintahkan agar kau segera menghadap. Jika kau mampu menafsirkan mimpinya, mungkin hidupmu diselamatkan. Jika gagal, kematian telah menantimu." Daniel tetap tenang. Para tawanan menatapnya dengan cemas, doa terucap lirih dari bibir-bibir yang gemetar. Dengan rantai masih melingkari pergelangan tangannya, ia melangkah keluar dari penjara. Namun sinar keimanan di wajahnya membuat langkah itu tampak agung, seolah ia bukan seorang tawanan yang digiring, melainkan seorang hamba pilihan yang tengah berjalan menuju ketentuan ilahi. Tak lama kemudian, langkah kaki dan gemerisik baju besi mereda ketika Daniel dibawa memasuki aula istana. Bakhtasir menatapnya dari atas singgasana, menilai sosok kurus itu dengan pandangan tajam seorang penguasa. Pemuda di hadapannya tampak tak berdaya, jauh dari ancaman. Namun keteduhan yang terpancar darinya seakan meredam panas udara di ruangan itu. "Engkaukah Daniel?" tanya raja, suaranya dingin dan tajam. "Aku Daniel, wahai tuanku," jawabnya dengan tunduk penuh hormat tanpa merendahkan martabatnya. "Aku dengar engkau mampu menafsirkan mimpi," lanjut Bakhtasir. "Para dukun dan peramal yang kuberi emas dan kehormatan telah gagal. Jika engkau bernasib sama, maka keberanianmu menghadapku akan dibayar dengan nyawamu." Daniel mengangkat wajahnya. Tak ada rasa gentar di sana, hanya ketenangan yang bersumber dari keyakinan. Dengan penuh kerendahan hati, Nabi Daniel membalas, "Pengetahuan tentang yang gaib adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Dia menghendaki, Dia akan mengajarkannya." Aula itu mendadak hening. Orang-orang menahan napas. Bahkan Bakhtasir, yang semula berniat menguji, merasakan dorongan aneh untuk tetap terdiam. Kemudian Nabi Daniel menjelaskan makna mimpi sang raja. Bagian kepala patung raksasa yang terbuat dari emas melambangkan kekuasaan kerajaan Bakhtasir. Emas adalah logam paling mulia, berkilau dan bernilai tinggi. Hal itu menggambarkan kejayaan, kemegahan, serta kekuatan yang berdiri paling tinggi di antara kerajaan-kerajaan lain. Pada masanya, kekuasaan ini tampak tak tertandingi. Namun, kejayaan itu tidak kekal. Setelah kerajaan emas itu berakhir, akan muncul kerajaan kedua. Kerajaan ini digambarkan melalui dada dan kedua tangan patung yang terbuat dari perak. Perak tetap bernilai, namun kemuliaannya berada di bawah emas. Ini menandakan bahwa kerajaan kedua tersebut masih kuat, tetapi tidak sebesar dan tidak semegah kerajaan Bakhtasir. Kekuasaan tetap ada, namun wibawa dan pengaruhnya lebih terbatas. Setelah masa kerajaan kedua berlalu, akan bangkit kerajaan ketiga yang dilambangkan oleh perut patung yang terbuat dari tembaga. Kerajaan ini digambarkan sebagai kekuatan besar yang menguasai dunia, menyebar luas ke berbagai wilayah. Tembaga melambangkan kekuatan dan keluasaan pengaruh, meski nilainya berada di bawah emas dan perak. Ini menunjukkan bahwa ukuran kekuasaan tidak selalu sejalan dengan kemuliaan. Kemudian datang kerajaan keempat, yang digambarkan oleh paha patung yang terbuat dari besi. Besi adalah logam yang keras dan kuat. Kerajaan ini memiliki kekuatan militer yang luar biasa, sanggup meremukkan dan menghancurkan kerajaan-kerajaan sebelumnya. Kekuatannya tidak hanya besar, tetapi juga kejam dan tak mudah dilawan. Apapun yang dihadapinya dapat dihancurkan. Namun pada akhirnya, kerajaan keempat ini tidak sepenuhnya kokoh. Hal itu tampak pada kaki dan jemari kaki patung yang sebagian terbuat dari besi dan sebagian dari tanah liat. Ini menandakan bahwa di masa berikutnya,
kerajaan tersebut akan terbagi-bagi. Ada bagian yang tetap kuat seperti besi, tetapi ada pula bagian yang rapuh seperti tanah liat. Kekuatan dan kelemahan bercampur menjadi satu. Jemari kaki yang berbeda bahan menggambarkan kondisi kerajaan yang tidak lagi utuh. Sebagian wilayah atau kekuasaannya kuat, sementara sebagian lainnya lemah dan mudah runtuh. Meski masih memiliki sisa kekuatan, pondasi kerajaan itu tidak solid. Dari sinilah terlihat bahwa sebesar apapun kekuasaan dunia, jika dasarnya rapuh, maka keruntuhan hanyalah soal waktu. Pada masa kekuasaan kerajaan-kerajaan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sebuah kerajaan yang akan bertahan selama-lamanya dan tidak akan dikalahkan oleh bangsa manapun. Kerajaan itu akan menghancur leburkan seluruh kerajaan di bumi, dan itu dilambangkan sebuah batu besar yang menghantam patung hingga hancur lebur. Sedangkan batu tersebut justru semakin kokoh berdiri dan menjadi sebuah gunung besar. Makna mimpi itu, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah sebuah peringatan. Kekuasaan yang kini berada di genggamanmu akan diuji. Apa yang engkau banggakan kelak akan hancur. Tabir akan disingkap, kebenaran akan menuntut haknya. Namun sebelum itu, Tuhan yang Maha Tinggi masih memberimu waktu agar engkau memahami bahwa kejayaan seorang raja bukan bersumber dari berhala, bukan pula dari pedang dan pasukan, melainkan semata-mata berada di bawah kehendaknya. Ruang istana seketika diselimuti kebisuan. Ucapan itu tak panjang, tetapi menghunjam, meresap ke sela-sela kesombongan yang selama ini tak tersentuh. Bakhtasyir yang biasa dicekoki pujian dan sanjungan kosong, kini dihadapkan pada sesuatu yang berat dan nyata. Kebenaran yang disampaikan tanpa takut dan tanpa maksud menjilat. Raja Bakhtasyir terdiam 1000 bahasa. Ia merenungi setiap kata yang terucap dari lisan Nabi Daniel. Dalam hati ia berdecak penuh kekaguman. Bagaimana mungkin pemuda ini bisa tahu secara mendetail tentang mimpinya? Wahai Daniel, bagaimana aku tahu bila perkataanmu bukan dusta? Tanya sang raja diliputi penasaran. Karena tanda-tandanya akan engkau saksikan sendiri. Aku tidak berbicara atas kehendakku. Aku hanya menyampaikan apa yang diizinkan Allah untuk diketahui. Di barisan belakang, para peramal saling berpandangan dengan wajah tegang. Bakhtasyir justru bangkit berdiri. Perhiasan emas pada jubahnya berdenting pelan ketika ia menuruni beberapa anak tangga. Sebuah hal yang jarang ia lakukan. Ia menatap Nabi Daniel lebih dekat. Di wajah sang raja tampak sesuatu yang asing. Bukan kelemahan, melainkan retakan halus pada kesombongan yang selama ini mengeras. Lepaskan belenggunya, perintahnya singkat kepada pengawal. Bunyi kunci beradu dengan besi memecah sunyi. Rantai itu terlepas dari tangan Nabi Daniel. Mulai hari ini, lanjut sang raja, engkau bukan lagi seorang tawanan, engkau akan berada di sisiku sebagai penasihat. Aku menuntut satu hal darimu. Katakan kebenaran kepadaku seperti yang barusan kau ucapkan. Jangan pernah membohongiku dengan kata-kata manis. Desah kagum terdengar samar di antara hadirin. Nabi Daniel pun menundukkan kepala dan berkata, aku akan berbicara sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepadaku. Hari-hari setelahnya menghadirkan sesuatu yang nyaris tak pernah bersatu di Istana Babel. Nasihat yang jujur dan telinga yang bersedia mendengar. Nabi Daniel duduk di ruang pribadi raja, menyampaikan hikmah, bukan ramalan bintang, bukan hitungan pertanda, melainkan cara menegakkan keadilan dan memandang manusia sebagai amanah, bukan sekadar alat kekuasaan. Dalam perbincangan-perbincangan itu, Bakhtasyir yang bengis kerap terdiam. Seakan di relung dadanya tumbuh kembali sesuatu yang lama terkubur, keinginan untuk memahami makna kekuasaan, bukan sekadar sebagai kemampuan menundukkan, tetapi sebagai tanggung jawab di hadapan Yang Maha Kuasa. Namun di balik tirai istana, benih tipu daya mulai tumbuh. Para petinggi Majusi, penjaga api suci, penguasa kuil, dan orang-orang yang selama ini memegang kendali atas pikiran rakyat, diliputi kegelisahan. Mereka menyaksikan satu demi satu pengaruhnya merosot, bergeser ke arah seorang pemuda bernama Daniel. Bekas tawanan yang bahkan bukan dari kalangan bangsawan. Namun kejujuran Nabi Daniel, ketulusan sikapnya, serta keilmuan yang ia miliki justru membuat hati sang raja luluh.
Apa yang awalnya hanyalah kekaguman, perlahan berubah menjadi rasa percaya yang mendalam. Sang raja melihat pada diri Daniel bukan sekadar kecerdasan, melainkan kebijaksanaan yang jujur dan kesetiaan tanpa ambisi dunia. Hari demi hari berlalu, dan hubungan keduanya semakin hangat. Setiap percakapan dengan Daniel membawa ketenangan bagi sang raja. Nasihat-nasihatnya jernih, tidak berlebihan, dan selalu berpijak pada kebenaran. Dalam diri Daniel, sang raja menemukan sosok yang tidak ia temukan pada para pejabat istana lainnya. Seseorang yang berani berkata benar meski di hadapan kekuasaan tertinggi. Lambat laun perasaan sang raja pun berubah. Ia tidak lagi memandang Daniel sebagai seorang tawanan atau bawahan, melainkan seperti seorang anak yang ia cintai dan percayai sepenuh hati. Daniel diizinkan masuk ke ruang-ruang istana yang sebelumnya tertutup bagi siapapun. Namanya semakin sering disebut dan kehadirannya semakin diperhitungkan. Hingga pada suatu hari sang raja mengambil sebuah keputusan besar yang mengejutkan seluruh istana. Dengan penuh keyakinan, ia menobatkan Daniel sebagai pemimpin para menteri istana. Jabatan itu bukanlah kedudukan biasa. Dengan penobatan tersebut, Daniel diberi wewenang paling besar di antara para menteri lainnya. Menjadi tangan kanan raja dalam mengatur urusan kerajaan. Keputusan itu bagai petir di siang bolong. Aula istana dipenuhi bisik-bisik dan tatapan tak percaya. Para pejabat yang selama ini merasa paling berhak atas kekuasaan hanya bisa terdiam dalam keterkejutan. Bagaimana mungkin seorang bekas tawanan, seorang asing, bahkan bukan bagian dari bangsawan istana, kini berdiri di atas mereka semua? Sejak saat itu wajah-wajah ramah mulai berubah. Senyum-senyum palsu bermunculan, menyembunyikan rasa iri dan dengki yang membara di dalam dada. Penobatan Daniel bukan hanya menimbulkan keguncangan, tetapi juga melahirkan musuh-musuh baru. Jika sebelumnya permusuhan datang dari kalangan kaum Majusi dan para peramal yang tersingkir karena kebenaran, kini kebencian itu bertambah meluas. Para menteri istana sendiri yang merasa terancam kedudukannya mulai menaruh dendam. Mereka tidak mampu menerima kenyataan bahwa kejujuran dan ketakwaan mengalahkan intrik dan kepandaian duniawi. Pada suatu malam dalam sunyi yang jauh dari sorotan istana, mereka berkumpul di sebuah ruang rahasia. Di sana, tanpa cahaya kemegahan dan tanpa topeng kehormatan, tersingkaplah niat yang sesungguhnya. Dengan suara berbisik dan tatapan penuh kebencian, mereka merancang satu tujuan, yakni menyingkirkan Daniel dengan cara apapun. Salah satu dari mereka berkata, "Jika keadaan ini dibiarkan, pemuda itu akan meruntuhkan kewibawaan kita." Raja kini lebih mendengar ucapan yang tidak lahir dari keyakinan kita. Pemuka Majusi yang paling disegani membalas, "Apakah engkau menghendaki ia disingkirkan? Kita tak boleh gegabah. Menumpahkan darahnya secara terang-terangan hanya akan menumbuhkan kecurigaan raja dan murkanya tak akan tertahankan. Kita harus memilih jalan yang tampak seolah berasal dari kehendak langit. Galilah lubang besar di luar tembok kota, isilah dengan singa-singa buas yang kelaparan. Katakan bahwa ini adalah ujian atas kebenaran ucapannya. Jika ia benar, biarkan para dewa menjaganya. Jika tidak, maka singa-singa itu akan menjadi penentu nasibnya." Yang lain menimpali, "Benar, biarlah langit yang memutuskan." Sorot mata mereka menyala oleh iri dan ketakutan. Pilihan mereka bukan cahaya, melainkan kegelapan yang dibungkus tipu daya. Maka rencana pun dirangkai dengan cermat. Bisikan mereka diselipkan ke telinga orang-orang yang berpengaruh, menumbuhkan keresahan bahwa sosok Daniel di sisi raja akan mengguncang tatanan istana. Kabar disebar perlahan tentang sebuah ujian ilahi yang konon akan membuktikan siapa yang berada di pihak kebenaran. Pada suatu pagi yang diselimuti udara tegang, Bakhtasir memerintahkan agar Nabi Daniel alaihissalam dihadirkan ke aula terbuka istana. Di sana, para pejabat Majusi telah berdiri berbaris, sorban-sorban tinggi melingkari kepala mereka. Wajah-wajah itu tampak merunduk penuh kepatuhan, namun sorot mata mereka tajam, mencermati setiap gerak dan reaksi sang raja. Salah seorang dari mereka melangkah maju dan berkata, "Telah sampai kepada kami kabar bahwa pemuda ini menisbatkan ilmunya kepada Tuhan yang berada di atas langit, bukan kepada dewa-dewa negeri. Jika demikian adanya, biarlah langit sendiri yang memperlihatkan kuasanya."
Ujilah ia dengan cara yang tak mengotori tangan Tuan Raja. Bakhtasir memalingkan pandangannya kepada Nabi Daniel. Kemudian sang raja berkata dengan nada yang barat, "Wahai Daniel, aku tidak berniat mencelakakanmu. Namun di istana ini, kebenaran tidak cukup hanya didengar. Ia harus disaksikan." Nabi Daniel menarik napas perlahan, lalu tersenyum tipis. Beliau lalu membalas, "Jika ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku menerimanya. Tidak ada sesuatu pun terjadi di alam ini tanpa izinnya." Pejabat-pejabat Majusi menunggu dengan dada berdebar, berharap rencana mereka mencapai puncaknya. Raja kemudian memerintahkan para pengawal membuat sebuah lubang besar, lalu memasukkan 2 ekor singa buas ke dalamnya. Setelah semuanya siap, Nabi Daniel pun diseret dan dilemparkan ke dalam kandang singa tersebut. 2 ekor singa yang lapar tampak siap menerkam, taring mereka tajam, tubuh mereka penuh keganasan. Namun di tengah ancaman maut itu, Nabi Daniel tetap tenang. Hatinya tidak gentar. Ia bersabar dan memohon pertolongan kepada Allah dengan penuh keyakinan. Maka terjadilah peristiwa yang sungguh di luar nalar manusia. Singa-singa yang buas itu tiba-tiba membungkam mulut mereka. Tidak satu pun taring tajam diperlihatkan di hadapan sang Nabi. Alih-alih menyerang, singa-singa itu justru mendekat dengan lembut. Bahkan menjilati tubuh Nabi Daniel seakan tunduk dan patuh. Keganasan berubah menjadi ketenangan, kebuasan berubah menjadi kepatuhan. Dari kedalaman lubang itu, sesekali terdengar raungan lirih, lalu kembali senyap. Memasuki hari kedua, orang-orang saling berbisik dengan nada ragu. Apakah pemuda itu masih hidup atau telah menjadi santapan? Pada waktu yang telah ditentukan, Bakhtasir akhirnya memberi perintah. "Periksa lubang itu, turunkan obor api, aku ingin menyaksikannya sendiri." Prajurit menurunkan obor yang terikat tali. Cahaya kecil pun menembus kegelapan, bergoyang diterpa angin lembab. "Lihat itu!" teriak seorang penjaga, suaranya pecah oleh keterkejutan. Di dasar lubang, di antara tubuh-tubuh singa yang merunduk dengan cara yang tak wajar, Nabi Daniel tampak duduk bersandar pada dinding tanah. Wajahnya damai, kedua matanya terpejam, seolah sedang larut dalam zikir. Tak terlihat luka, tak ada bekas cakaran. Singa-singa itu menjaga jarak, seakan ada batas tak kasat mata yang menahan mereka. Decak kagum bergemuruh di antara kerumunan. Sementara, para petinggi Majusi saling berpandangan dengan wajah pucat. Kemudian Bakhtasir melangkah ke tepi lubang, menatapnya lama, lalu berkata singkat, "Langit telah memberi jawaban, engkau adalah pemuda yang benar." Nabi Daniel menundukkan kepala. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja lalu memalingkan wajahnya kepada para pejabat Majusi. Tak ada teriakan, tak ada ancaman. "Mulai hari ini, jangan bawa lagi nama kalian ke hadapanku untuk perkara kebenaran." Mereka menunduk patuh di hadapan raja. Namun di dalam dada, kepatuhan itu hampa. Yang menyala justru dendam, dingin, tajam, dan kedengkian. Sejak peristiwa itu, Istana Babel mengalami perubahan yang nyaris tak biasa. Nabi Daniel bukan lagi sekadar penasihat yang duduk di sisi raja. Ia menjelma menjadi tempat mengadu segala kegundahan, cermin cahaya yang diletakkan Bakhtasir di ruang terdalam hatinya. Sementara itu, orang-orang istana yang masih diselimuti kebencian dan iri dengki tak menyerah begitu saja. Meskipun usaha pertama mengalami kegagalan, mereka kembali membuat rencana kedua. Sebuah tipu daya baru yang lebih jahat. Dalam sebuah pertemuan rahasia, salah satu dari mereka berkata, "Hancurkan kehormatannya," ujar pemuka Majusi dengan suara yang mengandung racun. "Sebarkan kabar bahwa ia mencemarkan nama raja. Jangan biarkan tangan kita yang menjatuhkannya. Biarkan raja sendiri yang merasa terpaksa melakukannya." Mereka paham, selama serangan dilakukan terang-terangan, raja akan berdiri membela Daniel. Maka jalan yang tersisa hanyalah membuat raja sendiri merasa dikhianati. Seorang lainnya tersenyum sinis. Raja menyimpan aib yang paling ia takutkan diketahui. Malam-malamnya yang tak sempurna. Jika nama Daniel dikaitkan dengan rahasia itu, kemarahan raja akan bekerja untuk kita. Bisikan itu pun dilepas perlahan, seperti racun yang diteteskan setitik demi setitik.
Dari mulut pelayan ke telinga perwira, dari lorong istana ke ruang jaga. Hingga akhirnya, kabar itu tiba di hadapan sang raja, bahwa Daniel dituduh menyebarkan cerita memalukan tentang kebiasaan sang penguasa di malam hari. Kemudian, Bakhtasyir pun memanggil Nabi Daniel. Sang raja wajahnya mendadak mengeras. "Apakah ini balasanmu atas kepercayaanku?" hardiknya. Nabi Daniel tetap duduk tenang. Ia mengangkat pandangan, lurus dan jernih. "Demi Allah yang maha mengetahui segala yang tersembunyi, aku tak pernah menuturkan keburukan tentang siapapun, terlebih tentang Tuan Raja. Lidahku tak kupergunakan untuk dusta. Jika kabar itu beredar, ia lahir bukan dariku." Kemarahan sang raja pun tertahan sejenak. Di dada Bakhtasyir, keyakinan dan keraguan menyelimuti hatinya. Ia mengenal betul pemuda ini, dan justru karena itu, fitnah tersebut malah terasa semakin menyakitkan. Namun racun fitnah yang telah meresap, membuat dada sang raja tak lagi tenang. Napasnya berat seolah dipikul oleh keraguan. Setelah lama terdiam, ia berhenti dan menatap Nabi Daniel dengan sorot mata yang sulit ditebak. "Jika ucapanmu benar, maka engkau akan selamat. Malam ini, engkau akan beristirahat di kamar tidurku. Bila ternyata akulah yang keluar lebih dulu, maka jelas engkau tidak bersalah. Namun jika engkau yang melangkah keluar sebelum aku, para penjaga akan menganggapmu penyusup, dan hukumannya adalah mati." Nabi Daniel menundukkan kepala tanpa getar sedikit pun. "Aku pasrahkan seluruh urusanku kepada Allah Ta'ala," jawabnya lirih. Malam pun dipersiapkan. Raja memanggil para pengawal yang bertugas menjaga pintu kamar pribadinya. Wajahnya kaku, tatapannya tajam seperti bara. Sang raja lalu berkata kepada para pengawalnya, "Dengarkan perintahku. Siapapun yang keluar dari kamarku malam ini, apapun pengakuannya, habisi tanpa ragu, meskipun mengaku sebagai diriku." Para penjaga saling berpandangan, lalu menunduk serempak. "Perintah Tuan akan kami laksanakan." Titah itu mutlak. Bagi mereka, kata raja adalah hukum. Malam Babil pun tenggelam dalam kelam. Langit nyaris tanpa cahaya, hanya beberapa bintang menggigil di kejauhan. Di balik dinding kamar, berlapis permadani mahal, dua insan berbaring dalam keadaan yang jauh berbeda. Sang raja gelisah dan dikejar kegundahan, sementara Nabi Daniel diam dalam keyakinan. Nabi Daniel berusaha memejamkan mata, namun tidurnya tak datang. Ia sadar betul, satu langkah keliru bisa merenggut nyawanya. Rasa haus, letih dan gelisah ia tahan. Dalam hatinya doa mengalir tanpa suara. "Ya Allah," bisiknya dalam jiwa, "Engkau mengetahui yang tersembunyi dan yang nyata. Lindungilah aku dari tipu daya mereka. Jadikan malam ini bukti bahwa aku hanya bergantung kepadamu." Waktu merambat lambat. Sunyi hanya dipecah oleh suara serangga di kejauhan. Di sisi lain, kegelisahan raja berubah menjadi siksaan. Kebiasaan yang selama ini ia sembunyikan, kini mendesak tanpa ampun. Tubuhnya berkeringat, wajahnya memerah. Ia berusaha bertahan, namun gagal. Tanpa berpikir panjang dan tanpa mengingat titahnya sendiri, ia bangkit dari pembaringan dan melangkah cepat menuju pintu. Begitu daun pintu terbuka, bayangan para pengawal langsung menegang. Ingatan mereka serempak kembali pada perintah yang baru saja diterima. "Berhenti!" teriak salah seorang pengawal sambil mengangkat pedang. "Siapa kau?" Sosok itu tersentak. "Aku rajamu. Akulah Bakhtasyir," serunya panik. Namun teriakan itu justru memaku mereka pada perintah. Seorang pengawal berbisik cepat. "Bukankah raja sendiri berkata, meski ia mengaku raja, bunuh saja?" Wajah sang penguasa memucat. "Kalian mengenalku, aku yang memberi makan kalian. Jangan lakukan ini." Tapi ketakutan dan ketaatan telah mengalahkan nalar. Dengarlah betapa liciknya ia, berani menyebut dirinya raja. "Ia pasti penyusup," ujar seorang penjaga. Tanpa ragu, pedang diayunkan. Dalam sekejap, tubuh Bakhtasyir tumbang ke lantai. Darah mengalir membasahi marmer istana. Matanya terbelalak seolah tak percaya bahwa akhir hidupnya datang dari perintah yang ia ucapkan sendiri. Malam itu Raja Babil tewas bukan oleh musuh, melainkan oleh jebakan yang ia siapkan untuk seorang nabi. Dan keadilan Allah pun berjalan dengan cara yang tak disangka siapapun.
Susai malam kelam yang mengakhiri riwayat Bakhtasyir, negeri Babil seakan menghela napas panjang. Kekuasaan yang selama ini mencengkeram rakyat dengan ketakutan, akhirnya runtuh dalam sekejap. Penindasan lenyap bersama tumbangnya sang penguasa. Sementara Nabi Daniel memilih pergi. Ia meninggalkan Babil tanpa warisan harta, hanya membawa keyakinan yang teguh. Tujuannya adalah Iskandaria, kota pesisir yang sedang berkembang, tempat bertemunya peradaban dan perdagangan. Demikianlah kisah perjalanan panjang Nabi Daniel alaihissalam. Seorang nabi yang sabar dalam menghadapi segala ujian. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.